Ya, di luar semangat nih ada sinar matahari, semoga kita juga boleh semangat selalu. So let me start with Happy Mother's Day to all of you. Selamat Hari Ibu ya, ini International Mother's Day. I think international, enggak juga ya. Indonesia tuh Mother's Day-nya Desember tanggal 22 ya. Benar ya, nggak tahu. 22nd of December, Indonesian Mother's Day. So, well ya, selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang luar biasa. Well, saya pikir nggak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan gitu ya betapa luar biasanya apa yang dilakukan oleh setiap ibu di dalam kehidupan kita. Kita punya mama kita masing-masing. We have our own mom, so we can testify. I think there's no word that can say how great our moms and then our wives taking care of the children, taking care of the family in the house, and then especially in America, most of them I believe that they are also working. Ibu-ibu di Amerika apalagi ya, udah kerjaan rumah tangga semuanya dan kerja juga gitu sama-sama sebenarnya. Jadi selamat Hari Ibu. Kalau bisa sebenarnya saya pengen kasih bunga yang banyak, ini nggak bisa jadi saya pakai kemeja bunga aja biar dinikmati. Oke. So, saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini kita akan lihat ada beberapa ayat firman Tuhan ya. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya berdoa saudara boleh diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan judul khotbah saya pada hari ini yaitu His Kingdom and Its Power. Jadi kerajaan Allah dengan kuasanya. Jadi kerajaan Allah dengan kuasanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Yesus itu dia telah menyelesaikan tugasnya ya di muka bumi ini. Jadi ketika Tuhan Yesus selesai, dia mati di kayu salib, dia katakan it is finished, bahwa sudah selesai. Tetapi kita juga tahu bahwa setelah itu Tuhan bangkit dan Tuhan naik ke sorga, meskipun apa yang Yesus lakukan di bumi ini sudah selesai, tetapi pekerjaan Tuhan di bumi ini belum selesai. It is finished, we know Jesus' work on earth, but God's work on earth has not finished yet. Bahwa pekerjaan Tuhan belum selesai dan kemudian kita diberikan sebuah kepercayaan gitu untuk boleh melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. So pertanyaannya seperti ini, this is from last week ya. What do we need then in order to be the instruments of God's or the living Jesus today? Kita dipanggil oleh Tuhan, kita diberikan amanat agung oleh Tuhan, tapi kemudian apa yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan sebagai alat-alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung dari Tuhan. Nah yang pertama ini Tuhan dia memberikan commission or command through the Holy Spirit. Saya singkat aja ya, kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, Tuhan memberikan sebuah perintah untuk melanjutkan gitu lewat Roh Kudus. Kemudian yang kedua, ya Yesus juga menampakkan dirinya kepada banyak orang untuk memberikan sebuah keyakinan, sebuah keteguhan bahwa dia ini hidup gitu. Dan kalau kita tahu betul bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, saya terlalu percaya ya ada kuasa yang seharusnya bekerja. Kita tahu bahwa di dalam kesendirian kita seolah-olah Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan yang hidup berarti dia tidak mati ya berarti dia menyertai, dia memperhatikan, dia melindungi kita, dia melakukan hal yang luar biasa. Nah kemudian yang ketiga ini Tuhan menyatakan mengajarkan di dalam penampakan dia kepada orang-orang banyak. Kalau masih ingat saudara, ayatnya bilang bahwa selama Tuhan menampakkan diri, dia selalu mengajarkan tentang kerajaan Allah, teaching about the kingdom. Jadi bayangkan Yesus ketika dia bangkit, sebelum dia naik ke sorga, dia menampakkan diri dan ketika dia menampakkan diri, setiap kali dia mengajarkan tentang kerajaan sorga. Dia mengajarkan tentang kerajaan sorga, banyak sekali tentang kerajaan sorga. Jadi betapa penting kerajaan sorga yang harus kita mengerti sebenarnya. Nah sore hari ini saya mau sampaikan satu hal yang mungkin sederhana tentang kerajaan sorga. His kingdom and its power. Jadi tentang kerajaan Allah dengan kuasa yang ada di dalamnya. So, saudara yang kasih Tuhan, sebuah kerajaan dia memiliki sebuah otoritas. Gitu ya. Dia memiliki sebuah kuasa di dalamnya.
Jadi kerajaan kembali hanya bisa ditaklukkan oleh kerajaan. Negara bisa dikalahkan oleh negara. Dan waktu kita berada di dalam kerajaan iblis, kita masih berbuat dosa, manusia lama, kita hidup di bawah hukum dosa. Tapi waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita pindah dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah. Dan kita hidup di bawah payung atau otoritas dan ada kuasa, yaitu kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah. Nah, ini ada satu ayat yang luar biasa yang saya lihat. Kalau kita mau belajar tentang kerajaan Allah, itu kan banyak sekali ya kerajaan Allah yang bisa kita pelajari. Dan Yesus kembali dia mengajarkan terus menerus tentang kerajaan Allah. Satu hal yang saya mau ajak saudara untuk belajar sore hari ini tentang kerajaan Allah, yaitu apa? Nah, ada satu ayat yang Roh Kudus ingatkan dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Let's see the 1 Corinthians ya, chapter 4 verse 20. Can we read this together? Okay, 1, 2, 3. For the kingdom of God is not just a lot of talk, it is living by God's power. Di dalam bahasa Indonesia ini dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Oke ya, sederhana. Kita renungkan, let's meditate, let's grasp this verse. Dikatakan kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. The kingdom of God is not just a lot of talk. It is not just discussion. It is not just like what we've learned at Carousel. We learn about God. We learn about, and especially in this place. But basically it is living by God's power. Kehidupan yang mengalami kuasa Tuhan. Kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. Bukan hanya sekedar perkataan tetapi dari kuasa. Nah saudara, Paulus nih katakan begini bahwa kerajaan Allah ini sebenarnya artinya sederhananya itu bukan hanya untuk kita pelajari, bukan hanya untuk kita diskusikan, bukan hanya untuk kita dalami, tetapi kerajaan Allah ini harus bertumbuh dari pengetahuan kepada pengalaman. Ada amin. Kerajaan Allah ini harus menjadi sebuah kehidupan yang kita alami. Karena kuasa Tuhan itu nyata, betul ya? Kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan the kingdom of God is not just a lot of talk, it is living by God's power. It's about God's power, tentang kerajaan, tentang sebuah kuasa. Dan kalau kita berada di dalam sebuah kerajaan Allah, tapi kita tidak mengalami kuasa yang daripada Tuhan, saya pikir waduh kita sedih sekali sebenarnya, tragis sekali. Kita hidup di dalam sebuah kerajaan yang luar biasa, menjadi bagian dari kerajaan yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, raja segala raja. Tapi kalau kita tidak mengalami kuasa yang daripada Tuhan, wah sayang sekali kan sepertinya gitu ya. Sayang sekali. Nah kerajaan Allah sekali lagi saya mau tekankan ini bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Oke, saudara boleh simpan ayat ini di benakmu, kita sambil kita fokus ke ayat ini, kita lanjutkan ya. Saya mau ajak kita lihat dari amanat agung Tuhan, kita mau mengerti lebih dalam lagi. Kita lihat dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan katakan seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. So Jesus said, all power is given unto me in heaven and in earth. So all power, semua kuasa yang ada di bumi dan ada di sorga itu diberikan kepada Yesus Kristus oleh Bapa di sorga. Saudara bayangkan semua kuasa. Jadi tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. And then continue, ini Tuhan memberikan amanat agungnya ya kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama anak Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. So Jesus continue with his great commandment. We know this is the great commandment. And then verse 20, the last sentence, it says, I am with you always. Ini saya ambil dari King James Version ya. So and lo maksudnya saudara tahu bahwa I am with you always even unto the end of the world. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara fokus kepada yang kuning nih, fokus on the yellow sentence. All power is given unto me in heaven and in earth. Then I sent you. And then know this, that I am with you always, forever, until the end. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa kebenaran yang kita perlu mengerti. Yang pertama kita lihat ada kuasa dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Betul ya? Ada kuasa yang diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa yang ada di bumi dan kuasa yang ada di sorga. Dan kemudian Tuhan memberikan perintahnya kepada kita. Amanat agung. Dan kita mengemban amanat agung Tuhan. Dan saudara, di dalam kita menjalani amanat agung, saudara lihat kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Kita disertai oleh kuasa. Ini kalau dibilang bahwa aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman, kita tahu bahwa yang menyertai kita itu adalah kuasa Tuhan. Bahwa dalam kehidupan kita, sepanjang hidup kita, kita disertai oleh kuasa Tuhan. Hati-hati loh, engkau adalah pribadi yang berkuasa. Ada amin. Diberikan kuasa dan engkau memiliki kuasa, menerima kuasa yang daripada Tuhan. Yang dari Tuhan. Kan ada lagu yang seperti ini ya, kita masih suka nyanyiin tuh. Ku diberi kuasa, terus dari Raja Mulia, juga menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kemudian ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nah itu kan kehidupan orang percaya sebenarnya. Aku diberi kuasa, aku menerima kuasa, aku hidup dengan kuasa. Ketika aku berjalan di dalam kehidupanku, siapa yang menjadi lawanku? Aku menaklukkan musuh, menginjak-injak musuhku. Kenapa? Karena kita adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan, yaitu disertai oleh kuasa Tuhan. Nah pertanyaan pentingnya kembali yang sederhana, apakah kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita? Sebagai orang yang diberikan kuasa, sebagai warga kerajaan Allah, kita harusnya menang atas iblis. Tapi apakah dalam kehidupan kita, kita justru kalah terhadap iblis, dari iblis. Kita seringkali mengalami kekalahan demi kekalahan, kita berdosa dan berdosa, kita menjadi bulan-bulanan iblis. Kita tidak menikmati kehidupan yang sebenarnya Tuhan siapkan buat setiap kita masing-masing. Saudara yang kasih Tuhan, ya saya pikir sebuah hal yang tragis kalau kita tidak sebagai orang percaya tapi kita tidak mengalami janji firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan janjinya supaya kita boleh mengalaminya. Ada amin. Itu buat saudara loh, buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini semua. Nah, kita akan lihat hidup seorang Kristen itu seharusnya sejatinya dia mencerminkan kuasa Tuhan. Di dalam kehidupan seorang Kristen, kita harusnya bisa menjadi sebuah akuarium mungkin yang bisa dilihat orang-orang, yang bisa disaksikan oleh orang-orang bahwa ada kehidupan yang penuh dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saya kepikiran, saya kasih contoh sebenarnya, ini saya dengar banyak cerita dari Indonesia gitu ya, banyak sekali kesaksian. Ini bukan cerita dari Indonesia, ini cerita yang baru terjadi kayaknya 2 hari lalu gitu ya. Jadi waktu istri saya ke Indonesia, kan kita biasa suka bawain ya, seperti saudara mungkin suka bawain sesuatu oleh-oleh buat saudara-saudara gitu atau buat teman gitu. Nah kemarin itu kita bawain ada sepatu, ada tas, biasa gitu kan. Kasih loh bukan just tip. Kalau just tip kan pakai jasa ya, nitip gitu, bayar. Kasih. Nah kemarin tiba-tiba ada yang telepon saya, Pastor sepatunya nomor berapa? 9,5, kenapa gitu. Enggak, udah itu aja. Udah aja. Nah kalau sudah lihat sekarang saya pakai sepatu baru nih. Tuh kan, keren enggak? Terus oke, mau dikasih, pagi-pagi mau datang. Pagi-pagi yang mau ngasihnya, terus teks ke istri saya. Ibu lihat dulu WhatsApp-nya, balas dulu, malam-malam. Balas dulu. Nah sekarang ibu mau yang mana katanya. Dikasih beberapa foto, beberapa tas. Saya dikasih pilihan sepatu itu ada 4 pasang. Saya pengennya 4-4-nya boleh lah. Pilih satu, ya udah pilih satu.
ada yang boots, ada yang ini, ada yang coklat, ada yang hitam. Ya udahlah, saya pilih yang hitam lah, oke lah. Gitu. Tapi saudara lihat nggak? Di dalam kebenaran ini sebenarnya ini contoh ya. Dalam kebenaran kita memberi itu kan ada four types of giving. Ada buah sulung, ada perpuluhan, ada persembahan, sama ada derma gitu. Nah derma itu orang yang kita kasih kepada seseorang, bukan persembahan. Kalau persembahan itu benih. Benih itu tumbuhnya buahnya jadi banyak ya. Benihnya satu, hasilnya banyak, itu benih. Jadi engkau menabur benih itu jadi buahnya banyak. Kalau perpuluhan punya Tuhan, bukan punya kita. Jadi kita kembalikan, kita bukan memberi perpuluhan, kita mengembalikan punya Tuhan. Kalau buah sulung hasil pertama, every increase bahkan. Kalau engkau naik gaji, engkau terima pekerjaan baru, ada increase, itu sebenarnya kalau engkau kasih itu adalah buah sulung first fruit yang diberikan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati engkau luar biasa. Perpuluhan, buktikan, test me kata Tuhan, aku akan menghardik, belalang segala macam, kita diberkati. Nah kalau derma, sosial itu 1:1 istilahnya. Kita berikan, Tuhan gantikan. Gitu. Dan itu yang gak boleh diketahui. Gitu. Jadi saudara lihat bahwa ini kadang-kadang saya pengen nangis loh sama Tuhan. Aduh Tuhan sampai hal yang kecil ya, and then it's proven loh. Dalam kehidupan saya sampai hari ini kadang-kadang oh iya ya kita ngasih sepatu, ngasih tas ke orang, Tuhan balas loh. Bahkan berkali lipat ganda yang saya kasih sepatunya ya enggak baru, tapi ini saya dapat sepatu baru. Istri saya dapat tas baru. Wah luar biasa gitu kadang-kadang. Tuhan itu luar biasa. Nah kuasa Tuhan itu istilahnya buat saya pribadi, aduh Tuhan saya mengalami bahwa saya punya Tuhan yang hidup. Ada. Saya percaya saudara mengalami kalau engkau ikut firman Tuhan. Jadi di dalam kehidupan orang percaya seharusnya ini kita menjadi orang di mana kehidupan kita itu mencerminkan kuasa Tuhan. Oke, kita boleh memperlihatkan menjadi saksi hidup bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Nah saya mau fokus kepada lebih detail lagi, ada satu hal yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara boleh belajar sore hari ini. Tuhan memberikan kuasa, oke ya. Kita menerima kuasa, kita harusnya hidup mengalami kuasa Tuhan. Tetapi bagaimana kuasa Tuhan bekerja? So ini pertanyaannya. Bagaimana kuasa Tuhan itu dialirkan? Oke, bagaimana atau channelnya itu seperti apa yang menjadi channel atau cara kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita? Sebenarnya banyak nih, ada banyak hal. Hari ini kita akan belajar satu hal aja. Satu hal sederhana yang menjadi cara kuasa Tuhan bekerja, tetapi seringkali kita anggap satu hal yang enteng ini, satu hal yang biasa-biasa. Jadi alih-alih ini memberkati kita, tapi menjadi backflash gitu, justru membawa kepada kehidupan kita yang hancur. Nah saudara, kita belajar satu hal, yaitu kuasa Tuhan bekerja atau mengalir lewat perkataan kita. Oke, coba semuanya boleh katakan perkataan. Oke ya, perkataan atau confession. Kuasa Tuhan itu mengalir lewat perkataan kita. Perkataan yang dikeluarkan lewat mulut kita ini menjadi penentu dari kehidupan setiap kita. Saudara jangan salah bahwa setiap perkataan yang engkau perkatakan itu menjadi penentu akan masa depanmu. Apa yang engkau akan alami itu ditentukan oleh apa yang engkau katakan lewat mulutmu. Saudara lihat di dalam kitab James, James 3 verse 4 until verse 5. Yakobus pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kita lihat betapa perkataan ini atau mulut kita ini memegang peranan penting dalam kehidupan yang menentukan kehidupan kita. Ayat yang keempat dan kelima, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kapal kan segede ampun tapi ya kecil aja gitu. Rudder di sini dibilangnya ya. Look at the ships, they are guided by a very small rudder wherever the wheel of the pilots directs. Kemudian verse 5 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Maksudnya lidah ini dapat mengakibatkan sesuatu hal yang besar. Caranya kecil, alatnya kecil, tapi bisa menjadi besar.
So also the tongue is a small member, yet it boasts a great things. Dan kemudian lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. How great a forest is set ablaze by such a small fire. So satu hal yang kecil itu bisa mengakibatkan perkara yang besar, bisa memberikan dampak yang besar. Dan dari ayat ini kita belajar, lidah kita satu hal yang kecil yang sederhana itu dapat menghasilkan satu perkara yang besar. Baik negatif maupun positif. Oke? Jadi jangan main-main dengan perkataan kita nih. Kita jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata. Hal yang kecil dapat memberikan dampak yang sangat besar, baik dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Di dalam bimbingan pernikahan kita belajar, if you still remember in the marriage counseling, we learn about communication and then how important it is for us to control our tongue. Because your marriage itu determined by the words that you say. Your words can break or can build your marriage. Perkataanmu itu dapat membangun atau dapat menghancurkan pernikahanmu. Saudara, ketika seorang pemimpin dari sebuah negara berkata misalnya, dia berkata suatu itu bisa memberikan semangat yang luar biasa bagi bangsanya. Saudara ingat dalam sejarah Indonesia misalnya, zaman dulu ya ketika Soekarno misalnya berbicara, kita lawan, misalnya kita adalah bangsa yang begini, wah itu satu Indonesia, bangkit itu semangatnya. Di sini presiden-presiden Amerika yang luar biasa katakan sesuatu, wah orang bisa bangkit. Bahkan bangsa bisa melawan dengan bangsa hanya dengan kata-kata. Jadi kata-kata ini penting sekali, mengendalikan banyak hal dan firman Tuhan katakan demikian. Nah kemudian di Markus pasal yang ke-11 ayat 23-24, saya mau ajak saudara lihat betapa luar biasanya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita yang bisa kita pakai untuk memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita dan juga kehidupan orang banyak. Nah Markus 11, 23-24 firman Tuhan katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara perhatikan, for assuredly I say to you, whoever says, gitu ya. Jadi whoever says is not whoever think or whoever act, but whoever says to this mountain be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart, but believes that those things he says, okay, again, but believe those things he says will be done, he will have whatever he says. Jadi apa yang kita perkatakan dengan iman, kita terima. Ini bukan apa yang kita pikirkan loh, tapi apa yang kita perkatakan. Nah ternyata saudara dikasih Tuhan, punya iman itu penting. Punya pikiran itu penting. Tapi lebih penting lagi iman yang dinyatakan. Iman yang diperkatakan. Karena kalau cuma di pikiran kita jadi istilahnya perang di pikiran. Ya benar gak ya, benar ya, percayalah. Tapi waktu engkau memperkatakan firman Tuhan, ada confession di sana, engkau menyatakan, engkau setuju di dalamnya. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. So dikatakan begitu ya, bahwa whatever you say, whoever says, and then those things he says will be done, he will have whatever he says. Tentu dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, memiliki iman itu penting, percaya itu penting, tetapi pengakuan yang membuat apa yang kita percaya itu bekerja. Saudara bisa dapatkan ya. It is important for us to have faith and then believing in God's words is important, but our confession, our words makes the power of God work in our life. Bekerja dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh sederhana. Roma 10 ayat 10 dibilang begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. For it is by believing in your heart that you made right with God, and it is by openly declaring or confess your faith that you are saved. Firman Tuhan jelas katakan, kita percaya punya iman kepada Tuhan penting,
Tapi yang membuat kita diselamatkan itu dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Soalnya kenapa? Contohnya gini, iblis percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya ya? Mau nggak iblis mengaku Yesus Tuhan? Nggak mau. Gitu. Atau kita misalnya ada orang yang, ya ini sebenarnya dua-duanya. Orang yang ngomong-ngomong aja, ngomong misalnya Yesus Tuhan, tapi dia nggak percaya dalam hatinya. Tentu tidak ada kuasa yang bekerja. Tapi ketika engkau percaya di dalam hatimu, dalam arti engkau memiliki iman terhadap setiap janji firman Tuhan, dan engkau menyatakannya, memperkatakannya, maka disitulah kuasa Tuhan bekerja. Maka dari itu kita mengenal ada satu istilah, kuasa perkataan. Ketika engkau memperkatakan sesuatu, itu terjadi. Jadi perkataan itu sebenarnya adalah iman yang dinyatakan, iman yang disampaikan. Saudara yang kasih Tuhan, untuk itu kita perlu belajar untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Jadi jangan bilang tuh saya belajar banyak, aduh kadang-kadang kita terjebak kan kalau kita lagi mengalami hal yang buruk, aduh sial nih gua nih. Gitu. Pembimbing saya ajarkan juga dari waktu saya bertumbuh, kalau engkau misalnya udah mulai pusing-pusing gitu ya, udah mulai kayaknya gak enak badan. Nah kan seringkali ini bukan iblis emang kasihan sih, seringkali disalahin sama kita gitu. Padahal diri kita sendiri, waktu kita udah mulai pusing, aduh kayak kita langsung punya iman. Kita punya iman, kayaknya gue bakal sakit nih. Aduh kayaknya gue bakal panas nih, bakal begini nih. Aduh sial nih, aduh ini bakal begini nih. Nah kita yang memperkatakan, seharusnya sebagai orang percaya kita bertindak kebalikannya. Dalam nama Yesus saya sembuh. Setiap pagi engkau katakan hari ini diberkati. Diberkati pekerjaanku, diberkati pekerjaan istriku, keluargaku, diberkati sekolah anak-anakku. Kita perkatakan yang baik. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam perkataan. Kita memiliki iman dan kita katakan itu. Iman yang menjadi kenyataan, dinyatakan lewat setiap perkataan kita. Iman dinyatakan lewat perkataan karena kuasa Tuhan bekerja melalui perkataan kita. Saudara lihat tadi bahwa Yesus ajarkan, kalau kamu berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini pindah. Maksudnya apa? Gunung kan satu hal yang besar. Engkau punya masalah, terlebih sampai hal yang besar, engkau perkatakan kepada masalahmu. Masalah gitu. Aku tahu engkau besar, tapi Tuhanku lebih besar. Tuhanku akan menolong aku. Tuhan mampu. Jadi kita tidak mengagungkan masalah, tapi kita mengagungkan Tuhan kita. Dan kita perkatakan, disitulah iman kita dibangun, kita menjadi kuat, dan kita bisa bertindak sesuai dengan tuntunan yang daripada Roh Kudus, dan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja lewat setiap diri kita masing-masing. Nah kemudian di dalam kitab Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan katakan seperti ini, bahkan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke. Death and life are in the power of the tongue. And those who love it and indulge it will eat its fruit and bear the consequences of their words. So sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman itu dinyatakan lewat perkataan. Kuasa Tuhan bekerja melalui perkataan kita. Satu hal yang saya tekankan terus, yang saya belajar sendiri, saya diajarkan juga ketika bimbingan pernikahan, saya katakan kalau berantem, kalau lagi debat, kalau lagi panas itu wajar. Dalam pernikahan ada yang namanya dua manusia, dua kepala disatukan ya, itu kan budayanya berbeda, satu daerah mana, orang tuanya beda, upbringingnya dibesarkannya beda gitu. Tapi kalau lagi berantem sampai sekesal-kesal mungkin, jangan pernah katakan satu kata yaitu cerai. Udah kita cerai aja. Hati-hati, iblis bisa pakai itu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah kita? Kadang-kadang kita kan jadi emosi ya, emosi udah aja gitu, udah selesai gitu. Kenapa? Penting, kata-kata itu penting. Kata-kata itu masuk ke dalam hati setiap orang dan ketika keluar itu diambilnya susah tuh. Perlu redeemnya, perlu menebusnya banyak, panjang begitu. Tapi dalam sisi yang baiknya, saudara lihat bahwa ketika engkau memperkatakan sesuatu hal yang baik, di sanalah firman Tuhan dinyatakan dan firman Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, firman Tuhan digenapi lewat perkataan kita. Maka dari itu kita perkatakan hal yang baik.
Untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita misalnya, untuk masalah kita perkatakan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau perubahan terjadi di dalam kehidupanmu, perhatikan perkataanmu. Nah, ini hari-hari ini memang, apalagi kita di sini ya, kita mungkin jarang ketemu orang ya. Benar nggak? Kita ketemu jemaat kan seminggu sekali di gereja, ketemu paling di rukun. Kalau kerja ya kerjalah, tapi nggak ngobrol heart to heart gitu ya. Nanti perkataan kita dinyatakannya lewat apa? Mungkin ini terjemahan modern masa kini, generasi baru, udah pada bisa tebak kali ya. Bukan lewat mulut kita, tapi lewat jempol kita. Benar nggak? Jempol dinyatakan di Facebook, wah itu kan istilahnya perkataan semua yang ditulis gitu. Nah lihat deh, perkataanmu menentukan kehidupanmu. Death and life are in the power of tongue. Engkau hidup, engkau mati sebenarnya bukan iblis juga sih. Bukan karena salah siapa-siapa, tetapi ya kita sendiri. Perkataan kita itu bisa membangun diri kita atau meruntuhkan kita. Nah sekarang kita boleh belajar. Kalau perkataan itu menentukan kehidupan kita, bahkan di sini dibilang ini hidup dan mati loh. Bukan masalah sekedar dapat duit atau enggak, diberkati atau enggak, tapi hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Wah ini benar-benar mesti dijaga nih dari sekarang. Perkatakan kepada anak-anak kita hati-hati. Jangan kamu ya memang anak yang begini-begini, waduh. Saya waktu itu di rumah saya itu ada dua keluarga dan unfortunately istilahnya ada om saya yang ya beliau tidak di dalam Tuhan ya. Kalau memaki anaknya itu aduh jahat sekali gitu. Kamu dasar begini. Aduh dan anaknya sekarang gak ada yang ikut Tuhan loh. Nah kadang-kadang kita jangan terlalu dibawa emosi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sehingga kita memperkatakan satu hal yang gak perlu sebenarnya, tapi untuk memuaskan emosi kita aja gitu. Kita keluarkan gitu. Tanpa sadar itu dipakai oleh iblis. Karena perkataan itu kan masuk ke dalam hati. Merusak setiap orang yang ada ketika kita perkatakan perkataan yang buruk. Nah mari kita belajar bagaimana sebenarnya kita boleh mengendalikan perkataan. Ada yang namanya keceplosan kan gitu, waduh namanya keceplosan pastor abis emosi ya gimana juga ya ngomong gitu, waduh jadi sekarang redeemnya susah, perlu percaya lagi jadi susah gitu. Nah bagaimana supaya ya perkataan-perkataan kita itu lebih terkendali. Nah ada satu tokoh di Amerika ini luar biasa, Henry Ford, dia bilang begini, whether you think you can or you think you can't, you are right. Jadi apakah engkau berpikir bahwa engkau bisa atau engkau berpikir bahwa engkau tidak bisa, ya engkau benar. Maksudnya apa? Ketika engkau berpikir bahwa engkau tidak bisa, ya engkau tidak akan bisa. Kalau engkau berpikir bahwa engkau bisa, maka engkau akan bisa. Jadi semuanya dari sini nih. Kalau kita pikir aduh kayaknya kita terima sesuatu apapun itu, aduh kayaknya gak bisa saya masih begini. Ya kita kan ngomong aduh gak bisa, dinyatakan. Gitu. Tapi kalau kita pikir oh ya harusnya oke lah saya coba, bisa lah coba dulu. Nah saya kan emang paling sebel juga ya kita kalau sebel apalagi sama anak-anak belum apa-apa udah ngomong gak bisa. Udah ngomong gak tahu, padahal belum juga dicoba gitu. Aduh gemes tuh kayaknya, coba dulu gitu. Baru ngomong gak bisa, kalau udah gak bisa baru gak bisa. Aduh itu kayaknya mendidih darah kayaknya. Tapi ya itu gimana pikiran kita ternyata. Dan saudara, apa yang kita keluarkan ternyata berasal dari sini. Betul ya? Kalau kita memperkatakan, kita mengumpat misalnya, itu kan dari pikiran kita kesel gitu. Akhirnya kita pikir yang buruk, kita mengumpat lah misalnya. Tapi yang baik pun semuanya berasal dari sini, dari pikiran kita. Jadi perkataan itu dimulai dari yang namanya pikiran. Kalau engkau katakan tidak bisa, engkau tidak bisa. Kalau engkau katakan susah, itu akan susah. Tapi harusnya kita boleh katakan bisa, kita coba, amin, terjadi. Saya salut dengan orang-orang Indonesia di tempat ini. Saya belajar banget, wah ini mental yang harus kita miliki. Istilahnya dulu kan pokoknya banyak orang yang istilahnya dengan bahasa Inggris terbatas, masuk kerja gini. Cuma kalau ditanya, kamu bisa gak operasiin mesin ini? Jawabannya sederhana, if you can show me, I can do it.
Wah gitu dong. Nggak punya kemampuan, nggak pernah belajar ya. Beda dulu pendidikan apa di Indonesia, sekarang mesti mengoperasikan mesin yang canggih misalnya. Pokoknya bisa nggak? If you can show me, I can do it. Gitu. Nah itu tuh, pokoknya bisa, ngomongnya bisa dulu. Bisa nggak padahal belum tentu. Pernah nggak? Belum pernah. Gitu. Tapi bisa nggak? Bisa, asal diajarin. Nah itu tuh di attitude-nya seperti itu. Jadi kita perkatakan hal yang baik. Jadi kita udah pikirkan bahwa saya bisa, asal saya belajar, asal saya diajarin, maka saya akan bisa. Dari pikiran kita, keluar perkataan kita. Untuk itu kita perlu mengendalikan pikiran kita. Firman Tuhan ajarkan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan seperti ini ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. So, this is the whatever verse. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Dalam terjemahan lain dikatakan, fix your thought on these things. Jadi fokuskan pikiran kita, arahkan pikiran kita, bahkan pikirkan hal yang seperti ini. Apa tadi yang mesti dipikirin? Yang baik, yang sedap didengar. Kalau ada berita yang gak sedap didengar, jangan dipikirin, jangan dikembangin, jangan lagi disebarin apalagi ya. Gitu. Udah jelas nggak baik gitu. Terus dikatakan semua yang benar, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau ada yang salah atau yang setengah benar, jangan dipikirin terus langsung dikembangin, jangan disebarin. Cek dulu benar atau enggak. Nah banyak kali kan hubungan rusak karena ternyata hal yang salah itu apa? Hal yang belum tentu benar atau yang sepertinya benar, padahal belum tentu benar, kita udah pikirin, kita kembangin. Kita kembangkan begitu kreatif, kita tambahin bumbu-bumbu bahkan. Terus kita ceritakan ke orang lain. Nah itulah yang jadi masalah. Gitu. Itu yang dinamakan dengan gosip. Gitu. Firman Tuhan ajarin kok. Sebenarnya simple hidup di dalam Tuhan. Ada tuntunannya gitu. Semua, jadi kalau nggak baik jangan dipikirin. Nggak benar jangan dipikirin. Kalau nggak adil jangan kita fokus ke sana gitu. Kalau bukan satu hal yang baik secara moral firman Tuhan nggak sedap didengar, jangan dipikirkan. Tapi yang baik semuanya di sini yang ada di dalam firman Tuhan, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Maksudnya apa? Arahkan pikiranmu kepada hal-hal ini semua. Jangan engkau mengarahkan pikiranmu, engkau mengarahkan energimu semuanya, buang-buang energi terhadap hal-hal yang menjadi justru kebalikan daripada apa yang firman Tuhan katakan. Fix your thought, think about these things. Saya melihat memang, saya belajar kenapa ya, dulu kita kan punya menteri itu yang ngomongnya lama sekali. Siapa? Murdiono betul ya. Saudara, sore hari ini kayaknya saudara udah gemes sama saya gitu. Kalau saya kebayang sih kalau itu jadi khotbah gimana ya. Mau saya bacakan firman Tuhan atau baca sendiri gitu ya. Pasti jemaat baca sendiri aja, baca sendiri pastor gitu. Mari kita baca gitu, aduh kebayang gemes gitu. Tapi maksudnya gini, kayaknya orang kalau semakin tua ngomongnya semakin pelan, bener gak? Semakin hati-hati loh, bukan jelek loh. Tapi dia mikir dulu ternyata, saya belajar. Mungkin kalau masih muda, wah asal ngomong aja gitu ya, emosi keluar ngomong. Keinjak langsung, kan gitu ya. Dijelekin orang, diomongin orang, siapa gitu langsung, wah kayaknya cepet gitu. Tapi tambah dewasa, ya emang harusnya seperti ini, kita mikir dulu, ini benar gak ya? Atau ini cuma ngejatuhin saya? Ini layak gak untuk ditanggapi? Kadang-kadang gitu ya, gak layak untuk ditanggapi, aduh ngapain saya buang-buang energi? Benar gak? Saudara jangan buang-buang energi terhadap hal-hal yang gak layak ditanggapi, capek sendiri. Banyak hal yang masih perlu diurusin oleh kita gitu, yang bisa dipikirkan. Jadi mereka-mereka ini ya tambah bijak, itulah hikmat dan kebijaksanaan.
Jadi mereka pikirin dulu. Kenapa? Karena pikiran itu yang menentukan. Yang disampaikan lewat perkataan dan menentukan hasilnya. Jadi hati-hati ngomongnya juga. Wah, saya juga belajar dari punya anak. Jadi setelah menikah, aduh kayaknya banyak sekali kesalahan yang dibuat. Tapi kan jadi belajar learn the hard way. Ketika mengucapkan hal yang salah, misalnya dulu kamu kan selalu begini, selalu begini. Kalau selalu kan always, nggak pernah never berarti ya. Apakah selalu istri saya begitu? Gitu. Kamu selalu nggak pernah pikirin saya. Bener gitu. Nggak mungkin dong, nggak pernah kan. Nah itu tuh kata-kata yang sederhana gitu tuh, itu hati-hati tuh. Itu merusak ke dalam sebuah hubungan. Jadi kita pikirin dulu, daripada bilang selalu ya bilang aja ya kali saya kecewa dengan apa yang kamu katakan gitu. Kamu bilang begini, nggak tahu ini nggak enak aja gitu. Nah jangan ditambah-tambahin. Jadi attack the problem, jangan entertain our emotion. Gitu. So, saya mau tutup dengan pertanyaan ini. Kalau gitu kita lihat kenapa ya banyak orang percaya itu hidupnya tidak mengalami kuasa atau hidup tanpa kuasa Tuhan. Kan Tuhan berikan kuasa kepada kita. Tuhan mempercayakan kuasa itu dan kita seharusnya hidup dengan kuasa Tuhan. Terlebih kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa. Seharusnya kehidupan kita itu mengalami kuasa Tuhan. Tapi kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan? Nah sebenarnya kuncinya sederhana. Pikiran kita tidak ditundukkan ke dalam otoritas firman Tuhan sehingga outputnya, keluarnya yaitu perkataan dan tindakan kita itu salah. Tidak mengalirkan kuasa Tuhan. Maka dari itu ayat ini penting sekali nih. Dimulai dari pikirkan. Karena dari pikiran kita itu keluar menjadi sebuah pernyataan. Kalau pikiranmu negatif, wah itu kau akan mengalami hal yang negatif. Dalam berkhotbah saya juga diajarin tuh. Kadang-kadang kita, jangankan khotbah ya, kalau kita ngobrol sama orang gitu, aduh nih kita tahu lah orang ini misalnya udah berbuat apa, orang ini melakukan apa gitu ya. Orang ini begini. Nah kadang-kadang kita kan pengen nyindir gitu ya. Nggak pengen nyindir supaya orangnya sadar gitu. Saya diajarin bahwa khotbah itu bukan pulpit ini bukan tempat untuk manah-manahin orang gitu. Bukan tempat untuk nyindir-nyindir orang, tapi tempat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang yang tertegur karena pekerjaan Roh Kudus itu bagus, tapi bukan buat kita untuk nyerang orang gitu. Wah saya tahu si ini nih kemarin ini udah nggak ke gereja kayaknya udah 3 tahun katanya. Wah langsung firman Tuhan yang tentang datang ke gereja gitu. Enggak gitu, kayaknya attacking orang itu enggak. Gitu. Nah saudara kenapa hidup kita tidak mengalami kuasa? Karena pikiran kita tidak ditundukkan ke dalam otoritas Kristus. Dan kita memuaskan emosi kita. Nah Matius 5 ayat 37 ini berikan satu tuntunan yang sederhana. Very simple guidance. Ini stress free life lah kalau saya bilang. Bilang begini ya, jika ya hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu datang dari iblis atau berasal dari si jahat. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. It means if you did some mistakes, you just admit it. Yes, I'm sorry. Katanya kan perkataan yang susah keluar dari mungkin pria gitu ya. Ini ada pas hari ibu, yaitu kata saya salah. Saya minta maaf, saya mau berubah. Katanya begitu ya. Jadi kalau udah salah, nggak mau ngaku salah. Oh ya udah gitu. Oh, gitu. Boro-boro minta maaf. Kalau minta maaf tuh, aduh ada kuasa yang luar biasa loh. Saya minta maaf, saya mau berubah. Gitu. Saya tidak akan melakukannya lagi. Nah gitu. Jadi kalau salah ya salah lah. Kalau enggak, ya enggak. Selain itu dari iblis, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin sesuai dengan keinginan kita. Nah jadi saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi yang membawa kita tidak mengalami kuasa Tuhan itu sebenarnya seringkali bukan iblis itu sendiri, tapi ya memang diri kita. Keputusan kita lah yang membawa kita jauh dari Tuhan. Keputusan kita lah yang membawa kita jauh dari kuasa Tuhan dan kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Karena kita memutuskan, kita memikirkan, ini kan diperintahkan tadi, pikirkanlah. Berarti ada sebuah tindakan yang khusus yang sengaja, intentional, action
yang benar-benar diberikan gitu. Pikirkanlah. Engkau bisa memikirkan hal yang buruk selama kehidupanmu. Oh ya, anak sakit, aduh ini gimana ya, nanti bakal begini, nanti bakal aduh. Jadi tambah parah dan kita kreatif misalnya seringkali dalam pikiran buruk begitu ya. Dan kita pikirkan yang baik, pikirkan yang baik. Jadi ya, tidak. Jadi pikiran kita itu yang menentukan. So, kembali kepada ayat ini terakhir 1 Korintus 4 ayat 20, saya mau ajak kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. For the kingdom of God is not just a lot of talk, it is living by God's power. Kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar, kalau di sini dibilang hanya sekedar diskusi-diskusi lah, hanya ngobrol-ngobrol atau belajar firman. Tetapi kerajaan Allah itu berisi atau berarti tentang kita mengalami kuasa Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya gereja ini boleh mengalami kuasa Tuhan. Mereka yang dekat dengan Tuhan, the people who know their God will stand firm and take action. Ini dalam sekali. Umat yang mengenal Allahnya, mengenal Tuhan, mengenal kuasa Tuhan, akan berdiri dengan teguh. Kenapa? Karena dia tahu siapa diri dia. Pribadi yang diberikan kuasa. Dan dia hidup dengan kuasa. Dan dia akan bertindak. Dia tidak akan takut. Kenapa? Karena saya tahu, saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan yang memperlengkapi diri saya. So, saudara yang kasih Tuhan, kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Ada amin. Kita bagian dari kerajaan Allah berbicara tentang kuasa Tuhan. Ada kuasa dalam kerajaan Allah yang menjadi bagian dari setiap kita yang diberikan kepada setiap kita. Nah, bagaimana kuasa Tuhan bekerja? Izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Diawali dari pikiran yang dinyatakan lewat perkataan. Nah, saya mau sampaikan satu terakhir kesaksian yang saya diberkati sekali. Seperti saudara tahu, istri saya ke Indonesia untuk nengok atau pengen ketemu sama cucu ya, cucu sebelah lah istilahnya gitu. Jadi dari anaknya keponakan kita gitu. Nah, jadi cucu ini dia punya oma dari mamanya gitu, yang omanya Kristen banget gitu. Ya, cinta Tuhan, baik gitu. Nah, suatu saat ada satu cucu dari oma ini yang lainnya yang orang tuanya bukan Kristen, Muslim. Terus sakit ceritanya si anak ini, gitu. Anak ini sakit, kemudian dia minta omanya untuk berdoa. Oma, doain saya dong, sakit. Nah, karena panas gitu ya, panas terus ini fisikal. Saya diceritakan kulitnya itu merah-merah, gitu. Merah-merah. Nah, si anak ini udah sekitar umur berapa ya, kalau nggak salah 8 tahunan atau gimana. Kalau puasa dia ikut puasa. Hebat, jadi ajaran orang tuanya puasa, dia puasa. Dan omanya dengan baik bikinin untuk kalau sahurnya, untuk buka puasanya dibikinin tajilnya gitu. Tapi suatu saat dia sakit, dia minta doain. Atau saya lupa apakah omanya yang mau ngedoain gitu ya. Nah, bapaknya kan pergi beli obat karena kulitnya merah-merah gitu. Doain, oke. Dalam nama Yesus gitu ya. Tuhan sembuhkan gitu. Itu ya, berangsur-angsur dalam hitungan menit kulitnya bisa tiba-tiba jadi biasa aja. Dan dia bisa sembuh. Waktu bapaknya pulang dari beli obat, dan ke warung, udah gak merah-merah lagi. Sejak saat itu, si anak ini kalau berdoa, dia minta doain ke omanya. Karena Tuhannya oma nyembuhin saya katanya. Tuhannya oma benar-benar ngalamin gitu. Kan luar biasa ya. Nah, inilah kehidupan sehari-hari yang seharusnya kita alami, di mana kuasa Tuhan itu berada beserta dengan kita. Jangan takut untuk doain orang. Karena yang nyembuhin bukan kita kok. Tapi kita yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ini kuasa Tuhan bekerja loh. Dia gak mau didoain sama orang tuanya. Tapi oma doain, karena Tuhannya oma mah benar katanya. Tuhannya oma hidup gitu. Tuhannya oma bisa nyembuhin saya. Sementara dengan kata lain kan ya, Tuhannya papa mama saya nggak bisa bekerja gitu. So, saya rindu kita sebagai gereja Tuhan, pertama kita mengalami kuasa. Karena itulah yang menjadi kesaksian kita. Dan kita mengalami kuasa, kita menyalurkan kuasa. Kita hidup dengan kuasa. Hidup dengan kuasa, bagaimana caranya? Yaitu lewat mulut kita. Izinkan Roh Kudus menguasai pikiran kita. Dipenuhi dengan firman Tuhan.
Sehingga pernyataan-pernyataan kita, our confessions will be full with the words of God, with the value of the kingdom of God. And we know that the principles of the kingdom of God is true, yes and amen. Prinsip kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Itu akan digenapi. Jadi perkatakan firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Mari terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar gereja Tuhan boleh semakin mengenal Tuhan dan masuk lebih dalam lagi di dalam kerajaan Allah. Kalau Yesus sendiri di dalam penampakan-Mu sebelum Engkau terangkat ke sorga, Engkau mengajarkan tentang kerajaan Allah. Biar kami juga boleh semakin mengerti Tuhan tentang kerajaan-Mu Tuhan. Dan dalam hal ini firman Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar untuk kami pelajari, tetapi lebih daripada itu Tuhan mau kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu ya dan amin. Bapa berdoa Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kami, sepanjang langkah kaki setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, kami boleh berjalan di dalam kuasa Tuhan. Dengan kami boleh terus setiap hari kami memberikan diri kami, menundukkan diri kami ke bawah otoritas daripada firman Tuhan. Kami boleh membuka diri kami, hati, pikiran kami Tuhan untuk terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itulah yang membuat kami hidup Tuhan. Dan biar lewat hidup kami, lewat mulut kami, lewat perkataan kami boleh membawa perubahan dalam kehidupan banyak orang. Menyatakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan, menaburkan benih firman Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, bukan hanya kepada orang per orang, tapi bahkan kepada situasi, kepada masalah, dan boleh ada sebuah perubahan yang luar biasa, ada dampak yang nyata yang boleh terjadi ketika ada seorang percaya yang Tuhan taruh, berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau yang boleh tolong kami, Roh Kudus yang boleh tuntun kami untuk kami tidak terjebak kepada emosi kami masing-masing Tuhan. Dan kami boleh tidak terjebak kepada hal-hal yang buruk Tuhan, memperkatakan hal-hal yang tidak perlu. Tapi sungguh Tuhan, setiap perkataan yang keluar itu perkataan yang berkuasa, yang menyatakan Yesus, memuliakan Tuhan dan menyatakan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan kita.